Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore milenials, apa kabar Anda untuk hari ini? Kita bertemu kembali tentunya di Suara Sriwijaya Milenials. Seperti biasa, kita akan mengupas kemudian juga membahas berbagai macam materi. Kali ini kita juga akan membahas tentunya yang berhadapan dengan bulan Ramadan. Karena sebentar lagi, kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari ke depan, kita akan menjelang namanya Ramadan. Lantas seperti apa pandangan dari milenials, kemudian juga bagaimana cara mereka menghadapi bulan Ramadan, bulan yang suci dan juga penuh ampunan ini. Untuk itu kita akan ngobrol bersama dengan 2 narasumber milenials kita yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Untuk Anda juga yang ingin bergabung nantinya di 0711 311 454, kami persilahkan untuk berbicara dengan tema kami yaitu milenial menatap Ramadan. Baik. Saat ini sudah ada Mas, siapa panggilannya nih? Mas Muhammad Wais Al-Korni. Iya, bisa dipanggil Mas Wais ya. Mas Wais, oke. Okay. Kemudian juga ada Mbak Safira Rizky, panggilannya? Vira. Vira, ada Mas Vira dan juga Mas Wais. Apa kabar semuanya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Iya. baik ya. Mbak juga baik, Mbak? Baik, Baik gitu ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi puasa atau juga bulan suci Ramadan. Tapi kita samakan persepsi terlebih dahulu nih. Untuk para kalangan milenials, kira-kira bulan suci Ramadan itu apa? Maksud dan juga makna dan artinya seperti itu. Silakan dari Mas Wais terlebih dahulu. Kalau menurut pandangan aku pribadi ya, mengenai bulan suci Ramadan itu, menurut aku itu bulan yang sangat istimewa. Oke. Karena pada bulan itu kan dalam 1 tahun itu hanya ada 1 bulan nih, dimana yang itu bulan itu penuh ampunan. Di situ juga banyak kejadian-kejadian Islami yang mana menurut aku itu merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Jadi pandangan aku mengenai bulan Ramadan ini sangat luar biasa sih. Oke. Tidak ada duanya ya? Nggak ada seperti duanya. Itu. Oke. Kalau dari Mbak Vira, seperti apa Mbak? Kalau dari saya pribadi sih kurang lebih sama ya kayak dari Wais sampaikan. Mungkin bulan puasa, bulan Ramadan itu kan bulan yang sangat suci. Oke. Jadi yang banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di situ kan, juga Dapat banyak banget pengampunan Iya, seperti itu ya. iya. Intinya banyak banget berkah di bulan itu gitu. Iya. Oke, sama persepsinya dong. Artinya memang benar-benar bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, kemudian juga banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Baik. Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, dari perspektif Mas Wais dan juga Mbak Vira sebagai para millennials ini seperti apa? Oke, kalau menyambut ya, dalam menyambut, karena aku juga merupakan alumni pesantren nih. Jadi kalau untuk menyambut itu aku punya kebiasaan sendiri. Itu biasanya 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu kami berpuasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Iya, itu gunanya untuk membiasakan diri. Jadi kan kalau kita bulan puasa kan nggak makan, nggak minum selama seharian dan selama 30 hari nih. Jadi kalau kami itu dulu diajarin kalau selama 30 hari nggak makan, nggak minum, biasanya 7 hari pertama itu bakal sakit. Kalau perut belum terbiasa, seperti kan. Oleh karena itu 1 bulan sebelumnya itu kami membiasakan diri untuk berpuasa Senin dan Kamis, untuk membiasakan diri juga. Oke, membiasakan diri Senin dan juga Kamis seperti itu kalau dari Mas Wais. Dan itu sudah dilakukan Udah, alhamdulillah. bertahun-tahun? Ada juga enggak? Ada juga enggak ya? Intinya ketika datang bulan Ramadan sudah mulai itu berpuasa Iya, udah gitu. mulai. Kalau dari Mbak Vira berpuasa juga kah atau introspeksi diri atau seperti apa nih? mungkin lebih ke introspeksi diri ya. Oke. Kalau misalnya mendekati bulan Ramadan itu kan biasanya kan kita ya lebih Oke. jangan yang kayak biasa-biasa aja gitu. Kalau bisa tuh perbanyak ibadah yang kayak biasanya kalau misalnya sholat sunnahnya masih lewat gitu kan. Nah, ini mendekati bulan Ramadan itu kayak sholat sunnahnya diseringkan. Terus juga untuk membaca Al-Qur'an yang kayak gitu kan, buat ya baca Al-Qur'an lebih sering yang kayak gitu. Misalnya kalau sebelum puasa kan baca Al-Qur'an jarang. Nah, nanti kalau pas bulan puasa tuh biasanya kan abis subuh baca Qur'an kayak gitu. Terus nanti paginya ada sholat duha juga kan kayak gitu. Ya lebih ketekanin sama baca Al-Qur'an, doa, sama sholat sunnahnya sih lebih ditekankan. Oke, luar biasa ya. Dan ini juga pandangan milenials yang ada di rumah juga mungkin harus sama seperti itu. Ketika menjelang bulan suci Ramadan, artinya peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditingkatkan gitu ya. Kalau dari Mbak Vira tadi, sholat duha, kemudian juga baca Quran. Aduh, itu luar biasa banget itu. Emang udah sering baca Quran, Mbak?
udah sering. Udah sering ya? Cuma emang maksudnya nggak sesering itu. Terus walaupun dalam bulan puasa mungkin ada bolongnya 1 kali 2 kali yang kayak gitu. Nggak sesering banget, tapi ya kalau misalnya bulan puasa seenggaknya gitu ya? dalam 1 hari itu harus ada baca Quran. Oke, Mas Faiz ada baca Quran juga atau baca komik, Mas? Kalau aku biasanya kalau di bulan Ramadannya itu ada program itu minimal 1 kali hatam kayak itu. One day one juice bukan? Iya, one day one juice. Oke, berarti kalau puasanya 31 hari berarti 31 jus. Ini beda ya. Kalau puasa 31 ya. hari, ya. Nah, ini berarti one day one juice selama bulan suci Selama Ramadan. bulan suci Ramadan. Oke. Kalau metodenya itu biasanya kan sholat 5 waktu kan ada 5 waktu nih sholat nih. Jadi kalau Al-Quran itu kan ada 10 lembar setiap jusnya. Oke. Jadi kalau mau teman-teman nih, trik juga ya untuk Trik-trik. teman-teman. Nah, ini benar nih, harus ada trik nih. Hatam dalam 30 hari, itu 1 hari itu harus 1 juz. Dibaginya satu kali sholat minimal 2 lembar. 1 kali sholat minimal 2 lembar, berarti 1 kali misalkan sholat subuh, Iya. 2 lembar tuh. 2 lembar. Kemudian sholat duhur, 2 lembar. Iya, 2 lembar. Sampai nanti Sholat Isya. Isya. 10 lembar itu pas 1 juz. Oke, itu untuk hatam 1 kali gitu Iya, ya? kalau hatam 1 kali. Kalau hatam 2 kali gimana, Nanti Mas? ditambahin lagi. Repeat lagi Iya, gitu ya? Oke. Ini trik yang baru juga untuk pemirsa yang ada di rumah, apalagi para milenials yang ingin menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Triknya adalah setiap sholat 2 lembar, dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa khatam. Iya, amin. Oke. Sebagai para generasi milenials yang sangat akrab dengan teknologi informasi, kemudian sangat akrab dengan perkembangan zaman, apalagi dengan media sosial, kira-kira membatasi nggak ketika bulan puasa nanti? Kalau dari Mbak Fira dulu, apalagi cewek ini kan hobi nih scroll gitu ya, ya kan, Twitter, Instagram dan lain sebagainya tuh kayak gimana bulan puasa nanti? Kayaknya ya mengurangi sih media sosial. Lagi pula kan saya nggak bisa tetap di media sosial terus-terusan kan. Kan bulan puasa juga ya adalah yang harus dikerjain. Kan apa aja yang kita kerjain ini kan jadi pahala kan di bulan puasa. Oke, betul. Jadi kalau misalnya cuma di depan HP terus-terusan itu kayaknya sayang banget sih. Sayang gitu ya. Terus kan saya juga semester akhir kan lagi nyusun gitu. Jadi mendingan saya nyusun daripada main HP gitu ya. Cuma nggak bisa terhindarkan juga nih pemirsa, bahwasannya millennials itu sangat akrab sekali nih dengan yang namanya sosial media, terutama Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Kalau dari cowok nih, selain sosial media ya kan, selain berbagai macam platform sosial media, terlebih lagi infusannya adalah game online. Ini Mas Faiz gimana? Mungkin kalau untuk masalah sosial media dan game online ya, mungkin lebih ke membatasi sih. Kalau biasanya yang 1 hari bisa 4 jam, 3 jam, itu mungkin dijadiin 1 jam aja. Mungkin dikurangi dulu ya. Main game juga tapi Mas? Iya, main. Saya banyak main game. FF? Mobile Legends? Mobile Legends, Point Blank dan lain-lain. Oke, jadi dibatasi nih? Mungkin dibatasin, mungkin berhenti dulu lah untuk bulan Ramadan. Karena kan kayak kata Vira tadi, tiap yang dilakukan di bulan Ramadan itu kan pahala nih. Jadi sayang banget kalau dibuang-buang untuk waktunya cuma untuk main game. Oke, tapi kan biasanya nih, ya kan, Anda pemirsa atau juga milenials yang ada di rumah merasakan juga bahwasannya ketika bulan puasa itu ngabuburitnya main game tuh paling bener. Iya. Iya kan? Iya. Ketika nunggu waktu berbuka puasa, kemudian juga 1 jam atau 2 jam menjelang berbuka puasa, main games. Biasanya para milenials yang ada di rumah gitu. Nah, Mas Faiz juga melakukan itu. Kalau tahun kemarin iya. Tahun kemarin iya? Tahun ini seperti apa nih? Kalau tahun ini kayaknya enggak deh, ngurangin aja lah. Ngurangin ya? Iya, kalau tahun kemarin itu ya biasanya teman-teman lah kan, kalau mau main sendiri tuh rasanya males kalau mau main sendiri. Tapi kadang teman tetangga lah ya, ngajakin ayo gitu. Main katanya. Ayo dong gitu ya. Ayo login. Mabar gitu ya. Jadi kan ya udah main gitu. Oke, kalau dari Mbak Fira, dari segi cewek tuh biasanya lebih kalem cuy. Kalau seumpamanya dia menghadapi bulan puasa, apalagi ngabuburit lah istilahnya seperti itu. Sore kemudian juga nunggu berbuka puasa. Cewek ngapain sih biasanya? Nggak tahu ya kalau yang lain-lain, tapi kalau saya pribadi sih karena saya anaknya di rumah terus. Anak rumahan ceritanya. Iya. Maksudnya jarang keluar-keluar juga. Oke. Nah, jadi itu kalau misalnya bulan puasa, sore-sore menjelang maghrib tuh paling ya bantu-bantuin orang tua aja sih. Kayak misalnya bikin takjil. Iya, gitu. Kayak gitu nyiapin bahan makanan-makanan yang buat buka, yang kayak gitu nyiapin meja yang segala macam. Biasanya masak apa aja sih kalau bulan Ramadan gini menjelang berbuka puasa gitu? Kalau yang jelas tuh es buah yang kayak gitu Wow, kan. itu paling bener ya. Es Iya. buah seger-seger gitu kan. Iya, jadi ya paling itu aja sih yang ya pokoknya yang
main dish-nya yang kayak pokoknya harus ada selalu di bulan Ramadan. Pokoknya itu harus kayak bener S2. ada nih kan. Campur S2 sirup tuh ini, selalu sirup ada. ini gitu ya. Nggak pernah bosan Nggak gitu pernah kan. bosan ya. Iya, paling kalau makanan-makanannya yang kayak biasa-biasa lah kayak kurma yang kayak gitu-gitu atau makanan-makanan kecil lainnya kayak gitu. gorengan atau ya makanan-makanan Buah-buah undangan, gitu iya ya. buah-buahan kayak gitu-gitu. Oke, kalau Mas Wais biasanya nih Mas, kalau cewek kan lebih kalem ya kan menghadapi bulan puasa, apalagi yang namanya dengan takjil tuh agak lebih kalem. Kalau cowok tuh kayaknya harus kayak antusiasnya lebih tinggi gitu ya. Kalau dari Mas Wais gimana? Tentang apa nih persiapan? Persiapan menjelang berbuka Menjelang berbuka puasa. puasa, ya? Waduh, kita nih belum berbuka puasa tapi hype-nya udah dapet nih ya kan. Itu gimana tuh? Kalau aku sih ya mungkin sama ya karena aku juga anak pertama. Jadi ya bukan mau nggak mau sih emang harus mau kayak itu kan. Oke. Bantu-bantu di rumah juga, ya kadang bantu masak, bantu siapin lah minimal. Kalau ada yang mau dibeli ya dibeli dulu. Mungkin kayak itu aja sih kalau untuk cowok ya. Mungkin gitu sih. Nah, kalau untuk adatnya sendiri gimana Mas? Kira-kira kalau seumpamanya berbuka puasa atau juga puasa pertama, itu kan biasanya, entah pemirsa yang ada di rumah juga ngerasain nggak sih kalau seumpamanya puasa pertama itu adalah momen paling spesial di bulan Ramadan gitu ya kan? Salah satu momen yang paling spesial di bulan Ramadan. Nah, kalau dari kalian berdua, saya ke Mas Wais dulu. Untuk puasa pertama, apa adat atau kebiasaan dari keluarga? Kalau aku sih setuju banget ya sama statement Mas tadi mengenai kalau hari pertama puasa itu hari yang sangat spesial lah ya, di bulan puasa karena ya itu hari pertama seperti itu kan seluruh yang pertama itu biasanya spesial. Kalau adatnya ya nggak ada yang terlalu luar biasa tapi untuk hari pertama itu nggak boleh kemana-mana harus sama keluarga mungkin. Iya ya, biasanya kan kalau udah puasa ke-9, ke-10, wah udah bukanya udah di mana-mana gitu ya. Tapi kalau hari pertama di Kalau rumah? hari pertama harus di rumah, nggak boleh. Walaupun ada undangan keluarga untuk buka bersama, itu nggak boleh, harus di rumah tetap. Kenapa Sama Mas? keluarga Kenapa kecil. diajarin gitu kenapa tuh? Nggak tahu ya, mungkin lebih apa ya? Mungkin lebih kerasa aja ya kalau berbuka pertama tuh kayak oh ini sama-sama keluarga nih kayak itu kan. Walaupun itu 30 hari sebenarnya kan 30 hari kan sama aja nih ya. Iya, walaupun betul, kalau kita betul, lihat betul, ya. 30 hari kan sama aja tapi mungkin hype-nya masih tinggi lah kalau hari-hari pertama kayak itu. Oke, jadi hari pertama tuh udah sakral banget, harus di rumah banget Iya, gitu harus ya. di rumah. Nah, kalau dari Mbak Vira gimana Mbak? Kalau misalnya saya sih kurang lebih sama ya. Kalau misalnya hari pertama tuh mungkin adat di keluarga saya tuh nggak ada, kayak sederhana aja yang jelas. Ya jalanin aja kayak biasa, buka puasa juga buka puasa kayak biasa-biasa aja, nggak usah heboh-heboh banget, nggak usah yang mewah-mewah banget. Sederhana aja sih. Sederhana Paling aja ya ya. tetap kalau di keluarga saya itu biasanya kita tuh biasa tarawih bersama. Tarawih bersama ya. Jadi misalnya kalau ayah atau kakak saya itu ke masjid, nanti yang cewek-cewek di rumah ini tarawihnya barengan. Barengan gitu ya. Dan itu mama saya selalu menekankan kalau kita tuh harus tarawih selama bulan puasa tuh harus full. Gitu. Oke, jadi 30 hari harus full Iya, tarawihnya. Kenapa? Kenapa Bapak berpesan seperti itu? Lebih ke mama sih. Lebih ke mama. Mama, kenapa sih mesen kayak gitu tuh kenapa kira-kira? Ya karena ya itu kewajiban kita kan, walaupun itu tarawih itu sunnah, tapi kan ini kan bulan puasa juga, itu lebih baik ditunaikan gitu, Oke. lebih baik dijalankan. Dijalankan. Selagi kita nggak merasa sakit, nggak merasa apa, badan kita nggak apa-apa gitu kan, ngerasa biasa-biasa aja, jalanin aja kayak gitu. Itu kan pahala juga buat kita kan, jadi kalau kata mama ibadah tuh harus pertama dipaksakan, lama-lama nanti terbiasa juga. Oke. Ibadah itu pertama-pertama dipaksakan, lama-lama terbiasa. Bener juga sih ya. Bener. Kalau dari Mas Wais kira-kira gimana Mas? Sama sih, kalau aku karena aku cowok ya, jadi kalau sholat tarawih itu ke masjid lah ya, ke musola dekat rumah. Ya kalau menurut aku sholat tarawih itu kalau di game ya, mungkin event lah. Event 1 bulan gitu kan. Betul. Jadi kalau kita main game itu kan kalau eventnya nggak dijalanin, nggak diselesain, rasanya sayang nih. Sayang. Nah jadi aku anggap itu kayak event nih. Oh ini jarang ada nih kesempatan untuk nambahin pahala kayak itu kan. Betul. Jadi kalau ketinggalan sehari itu rasanya sayang banget. Jadi, Sayang, mau dijadiin pacar juga nggak bisa gitu ya. Jadi puasa di hari pertama udah paling bener itu adalah salah satu momen yang spesial untuk kita semua gitu ya. Pandangan para millennials juga, mungkin juga pemirsa yang ada di rumah setuju dengan statement yang satu ini. Baik, selanjutnya juga seandainya nih di puasa pertama, pernah nggak sih ngalamin jauh dari orang tua di puasa pertama atau gimana gitu, orang tua lagi nggak di rumah gitu. Pernah nggak ngalamin hal-hal semacam itu? tahun ini. Tahun ini? Kenapa? Kebetulan orang tua lagi umroh sekarang. Oh, lagi jauh banget ini ya.
Jadi Terus gimana? Berapa beradik? Sorry. 4. 4 beradik? 4 beradik. Mas Wahid semua yang ngurus? Iya, jadi kami diungsiin nih ke rumah nenek semua jadi untuk Oke. sampai tanggal 5 kayaknya baru pulangnya. Tanggal 5 baru pulang, sekarang masih umroh gitu Iya, ya? masih umroh. Gimana Mas? Ini kan hype-nya, soalnya aku belum pernah nih, mungkin ketika waktu lagi di perantauan. Nah, sekarang ini kan posisinya emang lagi di rumah, tapi orang tua lagi umroh. Iya, lagi jauh ya. Menjelang buka puasa, kurang lebih kan 1 sampai 2 hari lagi. Iya. Yang dirasain sekarang apa sih Mas? Ya kayak beda sih ya. Kayak biasanya kalau sebelum puasa tuh udah nyetok nih. Emang ini Bu belanja ke Iya. pasar, beli ini, beli itu. Tapi kalau sekarang kayak oh ya udah yang ada aja gitu kan. Orang tua juga udah siapin dari jauh-jauh hari. Nah, ini untuk sahur, ini untuk buka nanti kayak itu kan. Oke. Jadi ada perasaan kangen gitu gak sih Mas? Iya. Iya kan, karena kalau Ramadan ya, setuju gak sih kalau semuanya Ramadan tuh jadi salah satu momen yang kayaknya bikin kita akrab banget sama orang tua gitu. Keluarga kan. banget lah ya. Keluarga banget hype-nya ya kan yang dibangun. Selama ini mungkin agak cuek, tapi ketika bulan Ramadan mulai agak deket gitu ya. Bener gak sih? Kalau Mbak Fira gimana ngerasainnya Mbak? Iya, kalau sama sih, kalau kurang lebih juga sama kayak gitu. Kalau misalnya bulan-bulan puasa, kadang emang ya jadi lebih sering mungkin nelfonnya sama orang tua, kayak Iya. gitu, nanyain kabar, yang kayak gitu. Betul. Kebetulan kan saya juga merantau kan. Oh, aslinya di mana? Jakarta. Oh, di sini sama nenek. Di sini sama tante. Oh, sama tante. Saya kan di sini untuk kuliah juga kan. Oke. Jadi awal-awal tahun kuliah itu juga puasanya sendiri kan di kosan. Waktu dulu tuh masih ngekos. Jadi itu ngerasa sepi banget sih. Puasa Double kok gitu sepi, ya, gitu. double kill gitu ya. Gak ada keluarga, bingung kan. Habis itu kan baru Betul. pertama kali ngerantau juga, awal-awal kuliah itu jadi bingung. Buka pakai apa, mau makan apa, kayak bingung iya, gitu. bener sih. Sahur pakai apa, yang kayak gitu-gitu kan. Awal-awal ngekos, awal-awal. Tapi sekarang udah sama tante nih? Iya, sekarang pindah ke rumah tante akhirnya. Jadi ya kalau misalnya udah setahun ini kan di rumah tante, tahun kemarin puasanya juga di rumah tante, jadi kayak udah biasa sama tante kayak gitu. Buka Iya, puasa karena sama kan keluarga tante. kalau emang puasa pertama tuh ya, kayak gimana ya, harus sama keluarga gitu deket. Aduh, masak apa hari ini gitu kan. Kayak Mas Wahid tadi biasanya nemenin bapak ibu ke pasar segala macem gitu. Nah, menurut kalian juga, pandangan kalian tentang gimana sih kira-kira milenial saat ini menganggap ibadah puasa itu, mungkin mewakili dari para milenial seperti itu. Gimana kira-kira Mas Wahid? Tapi jawabnya nanti dulu ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin mengetahui jawaban dari Mas Faiz, jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Makanan bergizi
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Kali ini masih bersama saya Dika Saputra dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 071131144. Kami persilakan masih dengan tema kami yaitu Millennials menatap Ramadan. Baik, Mas Wais, tadi sempat terputus nih, ya kan? Bagaimana pandangan Mas Wais selaku Millennials tentang bulan Ramadan tahun ini? Mungkin kalau pandangan ya mengenai bulan Ramadan itu kan tadi udah di awal dia udah bilang. Itu kan bulan suci nih, bulan yang 1 tahun cuma 1 kali. Jadi kalau menurut aku mewakili milenial ya, mungkin hype-nya itu lebih ke event bukber ya mungkin sama teman-teman ya. Karena kan entah ya kalau selama nggak puasa itu entah teman SD, teman TK itu kan nggak pernah kontak nih. Tiba-tiba di bulan puasa, ayo bukber ya bukber. Nah, itu mungkin. Jadi kayak momen sendiri iya, momen gitu ya. lagi, momen sendiri lah untuk bulan puasa itu kayak itu. Kemudian juga untuk entah ya, mungkin kalau milenial yang lain, kalau aku itu biasanya kalau bulan Ramadan ya, itu jarang keluar kayak itu. Jarang keluar? Iya. Serius, Mas? Jarang keluar biasanya. Jadi di rumah aja? Bener di rumah aja. Kenapa, Mas? Entah ya, kayak lebih kayak apa emang anaknya anak rumahan gitu atau gimana? Enggak. Aku kalau bulan-bulan biasa tiap hari keluar biasanya. Oke, Nggak pernah di rumah malah. Tapi kalau Ramadan? Tapi kalau Ramadan di rumah aja kayak itu. Entah, mungkin udah kebiasaan dari kecil juga ya dibiasain. Atau kesuges dengan hashtag Lebaran tahun lalu, Lebaran di rumah aja. Di rumah aja. Nah, kalau dari Mbak Fira gimana, Mbak? Kalau dari aku sendiri sih Ramadan tahun ini kan udah nggak kayak tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan sepi banget tuh, nggak ada acara-acara keluar-keluar. Betul. Mau kita makan sama keluarga aja nggak bisa kan, misalnya makan-makan di luar, misalnya kayak gitu di luar. Kalau misalnya tahun ini sih mungkin udah nggak ada pembatasan COVID yang gimana-gimana lagi, pandemi gimana-gimana lagi. Mungkin ya ada lah ya nanti kayak acara-acara bukber sama teman-teman kampus. Kayaknya udah rindu banget ya dengan acara kayak gitu. Iya nggak sih, Mbak? Kayak udah hampir 3 tahun kita kayak gitu kan. Soalnya tahun-tahun kemarin kan kayak nggak boleh banget. Iya, dan itu ketat banget. Ketat gitu. banget, iya. Walaupun mungkin kita memaksakan diri untuk bisa keluar rumah, tapi sepinya kerasa kan? Sepinya kerasa di banget. jalan tuh kayak, aduh ini kayak pernah nonton Walking Dead nggak sih? Iya. Iya kan, kayak sepi banget gitu kan? Iya. Di jalan kayak sepi dan nggak ada apa-apa dan tahun ini kayaknya mulai dilonggarkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin dan lain sebagainya gitu. Dan ini sangat ditunggu-tunggu sekali gitu ya untuk para kalangan milenial. Baik, sekarang kita pindah ke arah dekadensi moral kita ngomong gitu ya kan. Gimana saat ini majunya teknologi informasi, ini juga kayaknya juga bakal adanya dekadensi moral terhadap sudut pandang agama gitu loh, baik untuk para milenial, ya kan? Khususnya milenial, sekarang kita berbicara milenial. Ini menurut Mas Wais harusnya gimana sih, Mas? Menurut aku ya kalau dalam itu kan pengaruh terbesarnya itu dari sosmed mungkin ya. Iya betul. Dari sosmed lihat orang-orang. Jadi menurut aku kalau bermain sosmed itu apa ya, kata orang tua tuh ambil yang baik buang yang buruk kayak itu kan. Jadi itu emang harus diterapkin kayak itu kan. Karena kalau seandainya kita lihat di sosmed tapi kita ambil semuanya nih kan budaya kan berbeda nih. Budaya kita nggak usah di luar negeri deh, di dalam negeri sendiri. Budaya Sumatera dengan budaya Jawa kan beda. Mungkin anak-anak milenialnya ya, yang milenial. Jadi menurut aku kalau emang berbicara tentang moral ya, itu kan harus banget nih kita membatasi diri dengan hal-hal yang maaf ngomong kayak yang kurang ajar dan lain-lain lah. Menurut aku itu enggak banget dah kalau untuk milenial ya. Harusnya enggak bisa kita pisahkan budaya. Harus dipisahin. Ketimuran dengan kebaratan gitu ya. Ketimuran jangan, kebaratan juga jangan. Oke. Kalau dari Mbak Fira seperti apa, Mbak? Kalau dari saya pribadi sih itu kan tetap ada faktor lingkungan juga ya, bukan cuma dari sosial media juga, tapi dari gimana kita teman-teman kita misalnya kan dari lingkaran pertemanan kita. Karena kan kita nggak tahu moral teman-teman kita, bukan moral sih, kayak sifat teman-teman kita nih kayak gimana yang akhirnya jadi mencampuri moral atau sifat kita juga yang kayak gitu. Nah, tapi ya tetap lagi kayak tadi yang Wais bilang, tetap harus disaring kan, ambil yang baik, buang yang buruk, yang kayak gitu. Harusnya gimana sih sudut pandang para millennials, konteksnya berbicara karena mungkin agamanya Islam gitu, jadi konteksnya berbicara millennials Islam tuh harusnya mempunyai sudut pandangnya seperti apa sih? Karena kita ini temanya pas nih menjelang bulan Ramadan. Kalau menurut aku ya, kita kan hidupnya di Indonesia nih. Di Indonesia ini kan bukan cuma Islam ya. Jadi hal pertama yang harus dipegang oleh para millennials untuk berseharian lah, untuk keseharian itu harus toleransi lah. Yang paling penting itu toleransi.
Nggak usah terlalu dengan agama, dengan tetangga aja. Kadang mempunyai kebiasaan yang beda. Ada tetanggaan yang Palembang lah ya, yang speakernya besar. Kadang tiap pagi hari Minggu yang kita mau istirahat, tapi dia mainin lagu nih, suaranya besar banget untuk sampai ngeganggu istirahat lah. Itu kan udah merupakan suatu perbedaan nih. Ya, jadi menurut saya, menurut aku yang paling penting itu toleransi. Harus toleransi itu yang paling utama kayak itu. Mau dimanapun, mau kapanpun itu toleransi. Terutama agama ya kan. Ya mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu juga lagi hype banget permasalahan tentang nggak boleh bangun gereja segala macam lah ya. Di Indonesia lagi hot banget permasalahan tentang agama nih. Ya menurut aku kalau itu sudah bukan urusan kita lagi nih, yang untuk agama Islam ya. Itu sudah bukan urusan kita lagi. Kalau emang mau bangun gereja silakan. Gitu kan. Itu kan toleransi. Karena kita bukan hidup di negara Islam kayak itu. Mungkin seperti itu sih. Jadi istilahnya mengedepankan toleransi karena kita berasaskan Pancasila tadi seperti itu. Baik, kalau dari Mbak Fira seperti apa, Mbak? Kalau dari saya sih sama ya, mungkin toleransi juga. Karena kan gimana pun juga kita nih sebagai orang Islam gitu kan. Nggak semua lingkungan kita tuh Islam gitu kan. Pasti kan mungkin tetangga jauh, teman jauh segala macam. Nah, ketika misalnya nanti berkumpul misalnya kan, kayak kita lagi ngumpul sama teman-teman gitu kan. Misalnya ada teman yang Kristen atau yang agama lainnya gitu kan. Dengan kita berpuasa bukan berarti mereka nggak boleh makan kayak gitu segala macam. Harus ikut puasa, pokoknya kita puasa mereka harus puasa yang kayak gitu kan. Nggak kayak gitu harusnya kan. Iya, dan kita sebagai kalau kita sebagai yang milenials Islam gitu lah. Ya toleransinya aja sih, kayak misalnya oh ya udah nggak apa-apa silakan makan gitu. Itu bukan jadi, bulan puasa itu bukan jadi halangan mereka untuk buat makan gitu-gitu kan. Tetap itu hak mereka juga untuk makan, untuk misalnya minum, walaupun di depan kita juga harus toleransi. Oh nggak apa-apa gitu, karena emang kitanya yang ibadah gitu kan. Iya, kitanya ibadah. Oke. Tapi ini nih ya kan, ada juga beberapa peraturan yang mungkin juga udah berlangsung sangat lama gitu kan. Ini misalkan tempat makan harus tutup semua, nggak boleh buka. Tapi kadang juga kita dilema, mungkin untuk kita para millennials untuk speak up juga belum terlalu dihargain gitu kan. Betul. Nah, misalkan kalau semuanya ditutup, gimana teman-teman kita yang nggak puasa gitu. Nah, kalau pandangan Mas Wais itu gimana? Karena menurut aku ya ini udah didoktrin nih, kayak kata-kata itu hormati yang puasa. Nah, jadi menurut aku itu bukan salah tapi kurang tepat aja. Jadi yang bukan hormati yang puasa, tapi harus tetap saling menghormati. Yang nggak puasa menghormati yang puasa, yang puasa menghormati yang nggak puasa gitu kan. Dan juga kalau seandainya orang normal nih kan udah tahu teman puasa, nggak mungkin makan di depan teman yang puasa gitu kan. Sebenarnya sebetulnya kan itu. Jadi untuk yang rumah makan ditutup itu rasanya nggak perlu lah. Nggak perlu ya? Iya, nggak perlu. Cukup mungkin kan udah lumrah juga dipakai apa sih namanya? Gorden ya, pakai gorden. Betul. Aling-aling lah ya. Oke. Itu kalau biasa kami di pesantren itu rumah makan gaib namanya. Ada kaki nggak ada. Ada kaki nggak ada. Nggak ada badannya. Oke. Jadi intinya adalah toleransi mengedepankan itu. Harus. Jadi nggak kurang setuju dengan pendapat bahwasannya rumah makan tuh harus ditutup gitu. Iya, kayaknya nggak perlu lah, karena kan di negeri ini kan bukan cuma orang Islam aja yang hidup. Ada orang-orang non-Islam juga yang perlu makan, kan? Entah itu di siang hari ataupun sore hari gitu. Jadi istilahnya kita harus saling menghormati, bukan menghormati yang puasa. That's the point dari Mas dari Mas Wais. Kalau dari Mbak Fira gimana? Iya, kalau dari saya sih penutupan rumah makan kayak gitu itu nggak perlu sih. Karena kan ya balik lagi tadi nggak cuma orang Islam doang kan yang ada di Indonesia. Ini kan banyak beragam. Dan yang juga kan nggak semuanya orang Islam juga yang berpuasa. Ada juga misalnya orang yang lagi sakit gitu. Orang lagi sakit, cewek. Terus lagi gitu, berhalangan untuk puasa gitu kan. Misalnya kayak misalnya ibaratnya kayak saya dulu gitu kan, ngekos lagi berhalangan puasa tapi rumah makan tutup semua, jadi kan saya bingung kan. Jadi gimana tuh makan angin makan ya? apa gitu. Iya, jadi kalau menurut saya nggak tepat sih, karena kan ya nggak semuanya berpuasa. Iya betul. Mungkin poinnya adalah mungkin dikasih kayak hordeng gitu aja. Udah gitu ya. Goreng penutup aja lah. Iya. Nah, terus juga mungkin termasuk juga salah satu sudut pandang milenials nih, kalian berdua kan mewakili para milenials, ini bagus banget nih kalau semuanya sudut pandangnya seperti itu, artinya toleransi dikedepankan gitu ya. Oke, untuk teman-teman nih, misalkan ada juga case kan teman-teman yang nggak puasa, pernah nggak sih nemuin teman-teman yang nggak puasa?
kita sebagai para milenial Islam seperti ini gitu, Islami gitu ya. Apa yang dilakukan Mas Faiz? Kalau lihat temannya nggak puasa, kadang apa ya bahasanya? Ego. Pengen ikut nggak puasa Mas. Bukan, mungkin ego atau emosi, namanya anak muda ya, kadang menggebu-gebu. Iya. Kok nggak puasa? Biasanya ditegur segala macam. Tapi kalau aku enggak sih, kayak lebih dicari tahu lagi dulu kenapa sih dia puasa, atau mungkin lagi sakit, atau mungkin kebangun siang, kan nggak sahur. Mungkin itu sih, lebih dicari dulu lah penyebab dia nggak puasa itu apa. Jangan langsung dijudge lah kayak itu mungkin. Oke, jangan langsung dijudge, dicari dulu nih. Iya, dicari dia dulu. kenapa gitu-gitu ya. Kalau dari Mbak Fira? Kalau dari saya ya sama sih, dicari tahu dulu kenapa penyebabnya. Kalau misalnya tiba-tiba dia ternyata lagi berhalangan, misalnya kalau dia perempuan kan lagi berhalangan gitu, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dengan sengaja gitu kan meninggalkan puasa gitu, kadang kalau dari teman-teman saya sih kadang kita bercandain aja, ih nggak puasa misalnya kayak gitu-gitu. Ntar pastikan abis itu dikasih tahu juga jangan kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Kayak di sounding aja sih yang kayak ini kan bulan puasa, terus dosa juga ngapain. Jadi istilahnya saling sengaja. ingat mengingatkan gitu ya. Cuma jangan terpengaruh ya. Iya. Nanti ingat-ingat udah sini aja makan di. Dan sampai kita ngingetin, habis itu besoknya kita ikutan juga. Gitu ya. Untuk pemirsa ada di rumah jangan sampai ikut-ikutan nggak puasa. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Millennials. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih dengan tema kami milenial menatap Ramadan. Baik Mas Wais, kemudian juga Mbak Fira, kita tadi sudah banyak sekali berbincang bagaimana kita menatap Ramadan. Mungkin sekarang saya pengen tahu dong, kira-kira cerita kalian ada nggak sih cerita puasa yang kayaknya masih mengena sampai dengan saat ini menjadi sebuah nasihat juga buat kehidupan kita selanjutnya atau seperti apa? Dari Mas Wais dulu. Mungkin kalau aku ya, lebih ke masa kecil ya, mungkin masa kecil. Kalau cowok kan banyak nih masa kecil bulan Ramadan, entah setelah sholat tarawih atau pada saat sholat tarawih, kan banyak yang main petasan lah segala macam. Mungkin itu nggak bisa disalahin anak kecilnya kayak itu kan, nggak bisa disalahin anak-anaknya kayak itu. Terus juga mungkin yang membekas hal-hal konyol aja, hal-hal yang lucu-lucu aja. Lucu-lucu gitu ya, yang terjadi pada saat momennya bulan Ramadan gitu ya. Mungkin kalau dewasa ada satu kali kami tuh bukber ya, maksa untuk bukber, tapi diusir itu. Diusir? Iya, dibubarin oleh. Kenapa tuh? Lagi pandemi, Pak, waktu pandemi kemarin ya. Oh, lagi pandemi. Tapi emang saat itu lagi apa ya? Lagi kendor juga lah, nggak seketat sekarang mungkin ya. Pada waktu itu ya, lagi kendor juga. Jadi kami, ayo bukber nih, bukber dari tempat, udah berapa ya? 15 menit lagi mungkin. Mau buka puasa? Iya, mau buka puasa, udah 15 menit mau buka puasa, dibubarin. Jadi itu jadi salah satu momen yang kayaknya diingat terus ya ketika bulan puasa. Kalau dari Mbak Fira? Kalau dari saya sendiri sih yang saya ingat ya, waktu nggak awal sih, kayak pertengahan kuliah semester 3 atau 4 gitu, itu kan masih di Palembang, belum pulang ke Jakarta. Di situ saya tuh biasanya kalau bulan puasa ya kalau nggak diajak bukber ya udah di rumah aja gitu kan. Jadi jarang keluar, nggak pernah. Kalau ada acara-acara ayo ikut kita baksosan ini baksos itu, yang kayak misalnya waktu zaman SMA itu kan nggak pernah ikut kan, karena nggak boleh keluar rumah lah ya. Udah menjelang maghrib tuh nggak boleh kayak gitu-gitu. Nah waktu kuliah itu kebetulan dari organisasi saya itu kayak ngadain baksos gitu-gitu sih. Jadi dari situ saya jadi kayak kayak lebih berasa puasanya gitu, lebih kayak oh iya ya bulan puasa ini enaknya emang baiknya berbagi dengan sesama kayak gitu. Jadi dari pengalaman baksos itu sih saya jadi kayak kedepannya mungkin ya sebagai individu saya harus banyak berbagi juga, tapi bukan cuma gitu ya. di bulan puasa aja. Jadi pelajaran yang didapat dari bulan puasa itu adalah berbagi gitu ya. Itu diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari nggak sih, atau setelah puasa itu, atau seperti apa? Yang jelas tetap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sih. Kayak nggak cuma harus di bulan puasa aja kan kita berbagi. Di bulan-bulan lain yang ya tahun-tahun lain gitu tetap harus seperti itu gitu ya. Nah kalau dari Mas Wais sendiri, versi Mas Wais kira-kira nih bulan puasa nih mengajarkan apa sih Mas untuk diri kita sebagai para milenial sih? Kalau aku ya lebih sabar mungkin ya. Sabar. Iya. Dapatnya dari mana tuh sabar? Karena ya kayak yang kita singgung di awal tadi ya, yang masalah toleransi tadi kan, ada orang-orang yang makan di depan kita, mungkin juga ada kalau ada yang punya adik kecil itu kan kadang ngeselin, mungkin juga ada mungkin banyak lah kejadian-kejadian yang kadang membuat kita tuh emosi gitu kan. Jadi kalau seandainya kita cuman menahan lapar dan haus tapi kita emosi, itu kan percuma puasanya, sayang banget tuh. Jadi kan kalau kita nggak bisa mengontrol emosi nih ya, kita kan malah puasanya sia-sia kayak itu. Sayang banget kalau cuma dapat lapar dan haus saja. Jadi mungkin lebih ke sabar sih kalau yang aku dapat. Jadi intinya sabar itu menjadi momen-momen yang emang kita dapatkan dari berpuasa gitu. Iya, harus banget. Nah, selain sabar ada nggak kira-kira yang lain? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada, kebersamaan mungkin? Kebersamaan ya mungkin ya. Tapi itu lebih ke arah keluarga. Keluarga gitu ya. Aku kalau di luar bulan puasa itu lebih akrab sama teman. Iya, karena keluar terus nih. Tiap hari keluar, pulang sore atau kadang pulang malam kalau emang ada kegiatan organisasi. Tapi kalau bulan puasa itu lebih akrab ke keluarga, baik keluarga kandung maupun keluarga besar. Kayak itu. Jadi lebih momen keluarga kayak itu. Jadi momen keluarga didapat pada saat bulan Ramadan gitu ya. Untuk penerapan bulan puasa yang didapat Mbak, istilahnya hikmah yang didapat dari bulan Ramadan itu apa saja sih yang harus kita dapatkan sebagai diri kita sebagai para milenials? Kan tentu berbeda nih dengan generasi yang lain gitu. Apa kira-kira Mbak? Kalau saya di bulan Ramadan sih lebih ke introspeksi diri kali ya. Iya, yang kayak abis itu kan selesai dari introspeksi diri itu di luar bulan puasa ya itu tetap dijalankan. Apa yang kita kurang sebelum-sebelumnya, misalnya ternyata kita nih sebelumnya sholatnya masih
masih kurang, masih kadang sering bolong-bolong ya kayak gitu-gitu. Jadi di bulan puasa itu lebih ke banyak introspeksi diri aja sih. Lebih banyak banyak berdoa yang kayak gitu-gitu. Oke, banyak berdoa, kemudian introspeksi diri. Dan ini apakah introspeksi dirinya pada saat bulan puasa saja kah, atau memang mengintrospeksi diri setahun ke belakang kah, atau seperti apa? Setahun ke belakang atau kita bandingkan dengan puasa kita tahun lalu, di bulan puasa ini kita bedanya apa yang kayak mungkin kemarin bulan puasa yang kemarin sahurnya mepet-mepet misalnya kan, sekarang jangan sampai mepet-mepet. Terus misalnya bulan puasa tahun lalu tuh ya cuma sekedar ngejalanin puasa aja, kalau yang sekarang ya coba mendekatkan diri kepada Tuhan yang kayak gitu kan. Ya berdoa, banyak-banyak sholat sunnah kayak gitu-gitu. Oke, jadi poin yang paling penting dari para millennials adalah gimana caranya mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dan ini sudah dilakukan Mas Wais. Mulai sadar nggak sih Mas kalau mulai sadarnya kapan? Mulai sadarnya kapan kira-kira? Oh kayaknya bulan puasanya emang harus benar-benar fokus dulu deh, tinggalin dulu yang lain gitu. Mungkin saat di Ponpes dulu ya. Aku di Ponpes itu hitungannya SMP. Hitungannya SMP dari kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Kelas 1 itu masih main-main ya, walaupun udah di Ponpes nih, kan masih umurnya main-main tuh. Tapi waktu udah kelas 3 itu kayak ngerasa, oh kayaknya ini bulan puasa ini spesial nih. Sayang banget kalau dibuat main-main aja kayak itu kan. Terus sayang banget kayak cuman dipakai untuk santai, berleha-leha. Kadang kan orang ya karena ada pepatah mungkin orang itu banyak berpegang pada apapun yang dilakukan di bulan puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi bukan berarti tidur seharian gitu kan. Jadi mungkin itu aja persepsi yang harus diubah tuh, mungkin itu. Tidak seluruh perbuatan itu kan ibadah di bulan puasa itu. Kalau itu perbuatan yang salah ya tetap salah gitu kan. Jadi harus difilter lagi. Mungkin lebih jangan ke arah berbuat dosa lah. Sayang banget kalau di bulan puasa kan itu bisa dapat pahala berlipat-lipat tuh. Dosanya juga berlipat-lipat. Dosanya berlipat-lipat, masalahnya sama, balance lah ya. Jadi kalau di bulan puasa dipakai untuk berbuat dosa ya sayang banget. Sayang gitu ya. Balik lagi mau dijadiin apa-apa nggak bisa ya. Nah, terus juga nih Mas Wais, bulan puasa dilihat dari sudut pandang milenial saat ini, kira-kira gimana sih milenials memandang bulan puasa seperti yang ada saat ini Mas? Atau kan mungkin kan karena kita balik lagi ke kayak pengaruh-pengaruh hal buruk dan lain sebagainya. Kita sebagai para milenials muslim lah gitu ya, Mas Wais kemudian juga Mbak Vira mewakili itu. Harusnya seperti apa Mas? Baik di bulan puasa atau sesudah bulan puasa nanti? Ini mungkin suatu kesedihan juga lah ya buat aku pribadi. Karena banyak milenial sekarang itu udah nggak nganggap bulan puasa ini spesial. Jadi bulan puasa ya udah puasa gitu kan. Nggak perlu melakukan ibadah yang lebih. Kayak kata Mbak Vira tadi kan memperbanyak ibadah sunnah, sholat duha, sholat tahajud mungkin malam-malam, atau baca Al-Quran. Itu kan ibadah ya. Sebenarnya kalau nggak dilakukan di bulan puasa juga dapat pahala nih. Tapi kalau dilakukan di bulan puasa kan bisa berlipat-lipat pahalanya. Kayak itu. Jadi suatu kesedihan juga lihat para milenial itu menyambut bulan puasa ini kayak biasa-biasa aja. Kayak nothing special gitu kan. Nggak ada yang lebih lah dari bulan puasa ini. Itu mungkin suatu penurunan lah mungkin ya. Entah kalau aku dulu waktu kecil ya, mungkin zaman-zaman dulu umur-umur 9 tahun, 8 tahun itu kalau mau puasa itu kayak udah euforia. Iya, euforianya gitu ya. Kerasa banget kayak itu kan. Tapi saat udah dewasa memasuki masa milenial lah ya, itu hype-nya kayak udah redup, bahkan mungkin hilang gitu kan. Jadi yang mau puasa ya udah puasa gitu kan, bulan puasa ya tinggal puasa aja, nggak usah. Penyebabnya apa ya Mas kira-kira itu Mas? Kalau menurut aku mungkin lebih ke karena arah sosmed ya mungkin. Jadi pengaruhnya tuh ya mereka, karena menurut aku ya ini ya, kan setiap hari itu membuka sosmed nih, main HP, main game, mau sosmed atau apapun. Jadi keseharian itu sama aja, mau gimana pun sama aja. Main HP, main game, ya tiap hari cuma itu yang diulang-ulang. Jadi ketika menyambut Ramadan pun ya itu yang tetap diulang gitu kan. Jadi nggak ada yang spesial. Kalau dulu mungkin awal bulan ketika mau menyambut bulan puasa itu sudah disampaikan oleh orang tua, ayo kita mau puasa ini, kita siap-siap ini, siap-siap itu. Mungkin juga seperti itu. Mungkin ada penurunan semangat lah dari kaum milenial gitu kan untuk menyambut bulan puasa. Harusnya seperti apa itu kita para milenial saat ini? Iya, harusnya semangat lah, harusnya bahagia karena banyak orang yang tidak dipertemukan di Ramadan yang selanjutnya gitu kan. Jadi kalau kita masih bisa ketemu Ramadan selanjutnya itu sudah suatu kebahagiaan banget gitu kan. Jadi
harus benar-benar disambut Ramadannya kayak itu. Karena kebanyakan milenials ini kadang yang di akhir bulan puasa baru nge-snap nih, sedih banget ditinggal puasa gitu kan. Padahal ketika di awal nggak menyambut dengan euforia yang seperti itu. Padahal biasa aja. Mungkin kalau bulan Ramadan bisa ngomong, kemarin saya datang aja kamu biasa aja, sekarang so-soan sedih gitu ya. Oke, Mbak Fira ngerasain juga kayak gitu nggak? Untuk kategorikanlah beberapa tahun ke belakang ini, Mbak. Iya mungkin ya kalau misalnya milenial zaman sekarang tuh lebih ke mikir ini tuh puasa tuh jadi rutinitas aja kayak gitu loh. Wow, jadi rutinitas gitu, bukan yang spesial gitu. Iya, jadi kayak oh ya udah tahun depan kita puasa, ya udah puasa kayak gitu. Tahun ini puasa, ya udah puasa. Jadi kayak nggak ngerasa kalau bulan puasa itu spesial. Jadi kayak sama aja kayak bulan-bulan lain-lainnya kan. Karena kita tetap menjalankan rutinitas biasa kayak biasa-biasa aja kan. Kayak sekolah tetap sekolah, kuliah tetap kuliah gitu kan, tugas tetap tugas yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin euforianya berkurang dan ngerasa itu kayak ya udahlah jalanin ini sebagai rutinitas mungkin kayak gitu. Nah, nanti saya juga bakal nanya Mbak Fira, kira-kira kalau dari sudut pandang Mbak Fira sebenarnya milenialsnya harus seperti apa sih menyambut datangnya bulan Ramadan ini gitu ya. Untuk pemirsa dari rumah tentunya, ada telepon yang baru masuk. Baik, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo? Halo, selamat sore. Bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, nampaknya terputus ya. Untuk pemirsa dari rumah yang ingin mencoba kembali tentunya untuk telepon di line interaktif kami, silakan di 0711311454. Kami masih menunggu telepon Anda untuk bergabung bersama kami tentunya masih dengan tema kami hari ini, yaitu Millennials Menatap Ramadan. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital.
2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra, tentunya masih dengan tema kami, Millennials Menatap Ramadan. Baik, kita tadi sempat terputus, Mas Wais dan juga Mbak Fira. Kalau dari sudut pandang Mbak Fira sendiri, seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi? Seperti apa, Mbak? Kalau dari saya sendiri sih harusnya milenial zaman sekarang ya harusnya lebih semangat sih. Jangan cuma ngejalanin bulan puasa tuh sebagai rutinitas aja. Tapi coba di-upgrade, kayak mungkin lebih banyak sedekah, lebih banyak ya melakukan hal-hal baik di bulan Ramadan ini kan. Karena kalau misalnya cuma menjalankan rutinitas aja, ya tadi sama kayak Wai sayang banget rasanya. Karena kan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini kan jadi pahala. Kita kan, dan itu pahalanya juga berlipat ganda. Lebih baik diisi dengan hal-hal kebaikan, jadi jangan cuma jadi rutinitas yang kayak sekolah-sekolah, kuliah-kuliah, terus habis itu pulang nanti main media sosial atau nonton film, tidur-tiduran yang kayak gitu sih. Kalau bisa sih jangan sampai kayak gitu sih. Jadi menjadikan bulan puasa ini bukan sebagai rutinitas tapi sebuah hikmah gitu ya. Baik, tapi sebenarnya ada ya telepon yang sudah masuk dari tadi ini seperti itu. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Mbak Aisyah bisa mendengar suara saya, Mbak? Halo? Mbak Aisyah? Selamat sore, Mbak Aisyah, dengan di mana Mbak Aisyah? Halo. Halo, selamat sore Mbak Aisyah, akhirnya terdengar juga. Mbak Aisyah lagi di mana, Mbak? Lagi di Palembang, Mas. Oke, apa kabar Mbak Aisyah? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan mau bertanya dengan dua narasumber saya di sini, ada Mas Wais, ada juga Mbak Fira. Halo, Mbak Fira dan Mas Wais. Halo. Mau nanya nih, ini kan kalian kan sebagai milenial nih. Salah satunya dua-duanya mahasiswa kan ya? Iya betul, mahasiswa di Unsri sama di Poltek ya. Ini kan untuk kegiatan selama bulan Ramadan nih, ada nggak sih kegiatan yang kalian canangkan atau aktivitas yang pengen kalian lakukan bersama teman-teman kampus gitu loh? Jadi nggak cuma sekedar kegiatan individu, tapi kalian juga pengen apa-apa yang terjadi di bulan Ramadan itu, misalkan mau tadarus bersama ataupun mau ada pengajian ataupun dakwah bersama ustadz atau ceramah-ceramah gitu, ada nggak sih kegiatan yang udah kalian pikirkan atau kalian rencanakan untuk di kampus? Itu aja sih. Baik, segitu saja Mbak Aisyah. Ya, makasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Aisyah yang ada di Palembang tadi ya. Pokoknya di Palembang kan. TVRI Sumsel gitu. Siapa tahu di Muara Enim gitu Mas. Baik. Ada nggak kegiatan yang bakal kalian lakukan, kolaborasi, social movement atau apapun di bulan Ramadan ini? Kalau dari Mas Wais sendiri? Kalau dari aku ya, dari awal kuliah, itu kan aku udah gabung sama himpunan di jurusan. Itu kami tiap bulan puasa itu ada bagi-bagi takjil di jalan. Bagi-bagi takjil itu kadang 1 minggu 1 kali di akhir pekan atau kadang 2 kali tergantung panitia ya, tergantung teman-teman ya kapan yang bisa. Itu mungkin satu kegiatan ya yang cuma bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian juga untuk kalau pengajian itu lebih ke bukan teman-teman kampus sih, lebih ke teman-teman yang ada di sekitar tempat tinggal.
itu biasanya ikut pengajian di masjid yang ada di Kuto atau Masjid Agung Palembang kayak itu. Oke. Jadi ada kegiatan yang akan dilakukan melalui himpunan-himpunan mahasiswa Iya. gitu ya. Kalau dari Mbak Fira sedikit saja Mbak. Kalau misalnya dari aku sih mungkin cuma ya sama teman-teman aja ya, karena kan udah kuliah nggak begitu ini lagi karena udah tinggal nyusun aja. Jadi mungkin ya bersama teman-teman atau mungkin ya sama tadi kayak Mas Waisnya berbagi aja kayak gitu. Mungkin kita ada baksos-baksos atau ngasih-ngasih makanan ke orang-orang di jalan kayak gitu-gitu aja sih mungkin. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kalian rencanakan di bulan puasa besok nih gitu ya. Oke, kesimpulannya Mas, kira-kira apa pesan yang ingin Mas sampaikan bagi para milenials di luar sana di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Untuk teman-teman milenials ya mungkin harapannya itu teman-teman harus semangat, teman-teman harus excited lah untuk menyambut bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini bulan yang spesial, bulan yang suci. Jadi kalau teman-teman itu menyambutnya kayak hari-hari biasa, bulan-bulan biasa itu sayang banget. Jadi teman-teman harus persiapan diri juga, jangan sampai bangunnya kesiangan untuk hari puasa di hari pertama, jangan sampai banget. Terus juga untuk selama 1 bulan ke depan itu tolong teman-teman ya, itu tetap semangat. Jangan sampai minggu pertama itu semangat, minggu kedua terus kendor lagi, jangan. Jadi harus istiqomah, tetap jalani puasanya, jalan ibadahnya itu harus tetap dengan semangat, dengan ikhlas. Dan juga mungkin harus ditambahin topping, ibadah sunnahnya diperkuat lagi mungkin kayak itu. Ada toppingnya gitu setelah ibadah wajib. Oke. Baik, kalau dari Mbak Fira? Ya mungkin sama sih ya, soal semangat juga, jangan sampai karena ngerasa itu cuma rutinitas jadi cuma tidur-tiduran, main media sosial gitu-gitu aja. Sama tadi perbanyak ibadah aja, jangan sampai puasa tahun ini tuh sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Haruslah di-upgrade gitu kan, kayak sholat sunnahnya jangan sampai lupa. Kalau misalnya pengen dapat pahala ya jalanin aja yang hal yang sunnah dan wajib gitu. Sunnah dan wajibnya. Jangan lupa juga buat ya lebih banyak ibadah, baca Al-Qur'an gitu. Karena ini kan bulan puasa juga, sayang kalau misalnya cuma dijalankan sebagai rutinitas aja, itu sayang banget sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Wais, kemudian juga Mbak Fira. Jangan menjadikan puasa sebagai rutinitas untuk milenials yang ada di rumah. Itu pesan dari mereka berdua ya. Terima kasih untuk para milenials yang ada di rumah sudah menyaksikan Suara Sriwijaya Milenials bersama saya Dika Saputra. Akhirnya saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.